Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Alfia, kelas PAI 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda baca wakaf. Ditinjau dari segi bahasa, wakaf mempunyai arti berhenti atau menahan. Adapun dalam ilmu tajwid, pengertian wakaf adalah berhenti sejenak ketika membaca suatu lafaz atau berhenti sebentar pada kalimat yang terdapat tanda wakaf guna mengambil lafaz untuk melanjutkan kembali bacaan ayat selanjutnya. Berbeda dengan wasol yang punya arti sambung atau terus. Artinya ketika membaca ayat Al-Quran boleh diteruskan dan tidak perlu menghentikan bacaan. Jenis-jenis wakaf. Dalam belajar mengenai wakaf ini terdapat pula jenis-jenis wakaf. Jenis wakaf ini ada 4. 1. Wakaf tam, wakaf yang sempurna. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan secara sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, sehingga tidak mempengaruhi makna dari suatu ayat yang tengah dibaca, karena tempat berhentinya tidak berkaitan dengan ayat atau makna sebelum atau sesudahnya. 2. Wakaf kaf, wakaf yang wajar alias pas. Disebut demikian karena memberhentikan suatu bacaan yang sempurna, tidak terputus di tengah-tengah ayat atau bacaan, tetapi sebenarnya ayat tersebut masih mempunyai kaitan dengan ayat arti dan ayat sesudahnya. 3. Wakaf hasan, wakaf yang baik. Disebut demikian karena memberhentikan bacaan tanpa mempengaruhi arti dan ayat sesudahnya. Namun secara bacaan ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat sesudahnya. 3. Wakaf qabih, wakaf yang buruk. Memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau berhenti di tengah ayat. Usahakan untuk menghindari wakaf ini, karena ketika berhenti di sini, lafaz dan arti yang kita jadikan wakaf tersebut masih berkaitan dengan lafaz dan arti sesudahnya, sehingga bisa membuat arti yang berbeda pula pada suatu bacaan. Hukum bacaan wakaf dalam Al-Quran. Hukum bacaan wakaf dalam Al-Quran ini ada dari 6 macam. 1. Ketika berhenti di akhir kalimat yang berharokat sukun atau mati, maka ketika berhenti atau wakaf dalam membacanya tidak ada perubahan sama sekali. Contohnya, a'malahum tetap dibaca a'malahum, fahadis tetap dibaca fahadis, dan fargat tetap dibaca fargat. 2. Ketika kita berhenti atau wakaf pada suatu kalimat yang akhir kalimat tersebut tidak berharokat sukun atau mati alias hidup, baik berharokat fathah, kasroh, dan dhammah, maka huruf terakhir yang ada pada kalimat tersebut dibaca sukun atau mati. Contohnya, al-baladi dibaca al-balad, lafad khalaqa dibaca khalaq. 3. Ketika berhenti atau wakaf yang kalimatnya punya akhiran tak marbutah, baik letaknya di tengah ataupun di akhir kalimat, maka membacanya adalah dengan mengganti huruf tak marbutah tersebut dengan huruf H yang dibaca sukun atau mati. Contohnya, akhirotun dibaca akhiroh, al-qoringatu dibaca al-qoringah, jannatun dibaca jannah. 4. Ketika berhenti atau wakaf pada akhir kalimat tetapi huruf sebelum wakaf tersebut berharokat hidup, baik fathah, kasrah maupun dhammah. Untuk membacanya, maka dua huruf yang terletak pada akhir kalimat tersebut dibaca sukun semuanya, atau dengan menyembunyikan semua huruf tersebut, tapi huruf yang terakhir dibaca suara yang pelan. Contohnya, lafaz bil hasli dibaca menjadi bil hasl, tapi harokat huruf lam dibaca pelan. Contoh yang kedua, lafaz asyod dibaca menjadi asyod, tapi harokat huruf ain dibaca pelan. Yang kelima adalah ketika berhenti pada akhir kalimat, tapi sebelumnya ada bacaan mad asli atau mad lain, bacaan mad yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Maka cara membaca kalimat tersebut adalah dengan mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dengan dipanjangkan sedikit antara 2-4 harokat. Contohnya, 1. Min hauf, 2. Washoif, 3.
Al-Hakim. 4. Yash'urun. Yang keenam adalah ketika berhenti di akhir kalimat tetapi huruf akhirnya berharokat fathah tanwin, maka cara memberhentikan bacaan tersebut adalah membaca harokat fathahnya saja sebanyak 2 harokat, sehingga ketika berhenti bacaannya menjadi bacaan mad iwad. Contohnya lafaz afwajan dibaca afwaja, lafaz salaman dibaca salama atau dibaca salama. Tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Jika kita lihat lebih detail, tentu tanda-tanda waqaf yang ada dalam kitab suci Al-Quran sangatlah beragam. Berikut tanda-tanda waqaf yang ada dalam kitab suci Al-Quran beserta penjelasannya. 1. Tanda waqaf mim. Nama waqaf waqaf lazim, keterangannya sangat diutamakan untuk berhenti. 2. Tanda waqaf ja. Nama waqaf waqaf jaiz, keterangannya dibolehkan untuk berhenti juga dibolehkan untuk terus melanjutkan bacaan. 3. Tanda waqaf qafa atau waqaf mustahab, keterangan di sini boleh berhenti. 4. Tanda waqaf lam alif. Nama waqaf aqdamul waqfi, keterangannya tidak dibolehkan untuk berhenti. 5. Tanda waqaf to. Nama waqaf waqaf mutlak, keterangan diharuskan berhenti. 6. Tanda waqaf sin. Nama waqaf saktah, keterangan berhenti sebentar tanpa mengambil nafas dan melanjutkan bacaan. 7. Waqaf mu'annaqoh, keterangan berhenti pada salah satu tanda waqaf ini, jangan pada keduanya. 8. Tanda waqaf qaf. Nama waqaf qilla alaihi waqfu, keterangan boleh berhenti tapi lebih baik meneruskan bacaan atau wasol karena tempat berhenti pada waqaf sebelumnya. 9. Tanda waqaf za. Nama waqaf waqaf mujawaz, keterangan boleh berhenti tapi lebih baik untuk diteruskan. 10. Tanda waqaf shod lam ya atau wasol aula, keterangannya lebih baik untuk meneruskan bacaan daripada berhenti. 11. Tanda waqaf qaf lam ya. Nama waqaf waqaf aula, keterangan lebih baik untuk berhenti daripada diteruskan. 12. Tanda waqaf hamzah. Nama waqaf waqaf akhir surah, keterangan tanda berhenti yang terletak pada akhir ayat atau satu ruku atau akhir surah. 12. Tanda waqaf hamzah atau ngain. Nama waqaf waqaf akhir surah, keterangan tanda berhenti yang terletak pada akhir surah, akhir ayat atau satu ruku dan akhir surah. Demikianlah penjelasan mengenai waqaf juga tanda-tanda waqaf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran beserta penjelasan tentang hukum-hukumnya dan jenis-jenis macam-macamnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.